Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Marilah kita mendengar ayat renungan hari ini, Sabtu tanggal 6 November 2021 yang dibacakan oleh saudara kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengamati perjalanan hidup kita dalam berhubungan, berkomunikasi satu dengan yang lain, termasuk dalam hubungan keluarga, suami istri, hubungan anak dengan orang tua, antara anak dengan sesama anak atau sama saudara, hampir dapat dipastikan tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Demikianlah halnya dengan komunikasi dan hubungan Paulus dengan anggota jemaat Korintus. Dalam kesaksian surat Paulus pertama kepada jemaat Korintus mengalami ketegangan, bahkan di tengah jemaat Korintus sendiri sudah terjadi skisma atau perpecahan. Mereka membentuk kelompok masing-masing dan ada kelompok Kepas, kelompok Paulus, kelompok Apolos, dan kelompok Yesus. Melalui surat kiriman Paulus yang pertama dan kedua, kita boleh paham Rasul Paulus berusaha menulis apa yang membuat jemaat Korintus memahami hati Paulus sehingga mereka turut bermegah bersama Paulus menanti datangnya Yesus kembali ke bumi. Mereka perlu mengerti mengapa rencana Paulus berubah untuk mengunjungi mereka. Ini bukan karena Paulus tidak mempunyai ketetapan hati atau pendirian. Rencananya berubah karena ia tunduk pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Memang janji Paulus belum terlaksana, tetapi janji Allah tidak pernah berubah karena dia dalam Kristus semua janji Allah adalah ya dan amin, sehingga akan tergenapi pada waktunya bagi kemuliaan Allah. Terlebih lagi Allah yang telah meneguhkan mereka semua di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi mereka dan memeteraikan sebagai tanda miliknya oleh Roh Kudus, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk mereka. Paulus memilih kata penutup amin dalam doa dan pemberitaan orang Kristen mengungkapkan keyakinan akan kasih dan kesetiaan Allah serta kepastian janji-janjinya. Itulah suara iman yang meneguhkan lagi dan menyatukan diri dengan kebenaran Injil Kristus yang tak tergoyahkan itu. Dalam Wahyu 3:14, Tuhan Yesus disebut sebagai amin. Allah adalah saksi bahwa ia menunda perjalanannya demi kebaikan mereka, guna memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki masalah-masalah internal mereka, sehingga waktu dia datang, Paulus datang, persoalan mereka sudah selesai. Dengan demikian, kunjungannya akan mendatangkan sukacita, bukan duka cita karena masih harus menegur kesalahan dan dosa yang masih terjadi di tengah-tengah mereka. Inilah satu dari keunggulan Paulus menghadapi konflik yang terjadi di Korintus, bahwa tidak ada niat atau motivasi Paulus mencari-cari kesalahan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Ketertundaan yang cukup lama itu dijadikan sebagai kesempatan memperbaiki keadaan yang mungkin belum terselesaikan dengan baik. Dalam kehidupan bergereja ini juga adalah tidak sedikit mengalami skisma di antara sesama jemaat, baik perhalado, kelompok kategorial, bahkan mungkin sesama perhalado. Maka setiap orang harus hadir menjadi jemaat, memeriksa motivasi, maksud, dan tujuan mereka. Setiap orang mendapat tempat yang sama menerima tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu, setiap orang agar menjadi jemaat resmi serta membangun persekutuan dengan penuh ketulusan dan tidak boleh ada kemunafikan. Dalam merencanakan sesuatu, kita juga harus tunduk pada pimpinan Allah. Maka, bila rencana kita tidak memuliakan Allah dan tidak mendatangkan kebaikan bagi sesama, kita harus berani membatalkannya. Untuk itu, kita harus peka terhadap kehendak-Nya. Persekutuan dalam gereja tetap kita pelihara berdasarkan hukum kasih Kristus. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami
untuk senantiasa berkomunikasi yang baik sesuai dengan tuntunan-Mu. Bila ada rencana yang harus kami tunda, biarlah itu sesuai dengan atau seturut dengan kehendak-Mu, agar persatuan kami terjaga baik di gereja, di persekutuan keluarga, di persekutuan marga atau persautaan. Izinkan kami memeriksa motivasi dan tujuan serta cara kami melakukan sesuatu hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.